Sekarang kan masa transisi nih, Bu Sinta ya, ke pemerintahan yang baru gitu di bulan Oktober nanti mungkin kita akan punya presiden baru begitu dan kita akan punya kabinet baru gitu ya. Seperti apa kemudian dari Apindo berharap gitu ya ini akan bisa menjadi sebuah terobosan atau tim yang akan dibentuk pun juga akan lebih pro kepada para pengusaha begitu, nanti akan seperti apa nih Bu Sinta? Dari awal Apindo punya harapan yang sangat besar terhadap pemerintahan baru. Setiap 5 tahun Apindo membuat yang namanya roadmap perekonomian Apindo. Itu kita ada masukan-masukan lebih dari 2.000 pelaku usaha ya, kita melakukan survei dan juga FGD dan lain-lain. Tapi yang penting ini adalah masukan konkret dari pelaku usaha baik untuk sektoral maupun non-sektoral issue. Dan masukan kami ini sangat spesifik, sangat konkret, termasuk kebijakan-kebijakan mana yang perlu diperbaiki dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar detail dan ini masukan bukan dari ekonom tapi dari pelaku usaha. Jadi bentuknya agak sedikit berbeda mungkin. Nah, dari sisi ini kami sudah juga memberikan ini kepada tim ekonomi daripada pemerintah yang akan datang, Pak Presiden Prabowo. Kemudian kita juga melakukan intensif diskusi, jadi tidak hanya sekedar kasih gitu ya, tapi juga melakukan diskusi secara in-depth. Karena kami benar-benar mengharapkan bahwa ini bisa menjadi masukan untuk diadopt di dalam program-program ekonomi pemerintah yang akan datang gitu. Dan ini sangat-sangat penting karena ini momentum kesempatan untuk kita juga hal-hal yang baik bisa disustain, tapi hal-hal yang perlu diperbaiki, inilah kesempatannya untuk bisa melakukan perbaikan. It's not about siapa yang menduduki posisi apa, tapi lebih seperti programnya itu seperti apa. Itu yang lebih kunci lagi kan. Gitu, siapapun yang lakukan itu pada akhirnya we need to know bahwa program yang dilakukan ini selaras dengan apa yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi alignment ini perlu sangat penting terjadi. Dan kami sangat apresiasi karena kelihatannya pemerintah yang akan datang ini cukup terbuka untuk menerima masukan-masukan daripada pelaku usaha. Dan Apindo khususnya sangat intensif untuk melakukan hal ini. Contohnya seperti apa sih Bu? Salah satu masukan mungkin ya untuk sebagai fokus juga begitu ya untuk pemerintahan yang baru yang mungkin disampaikan Apindo Bu, kalau misalnya boleh dikasih slide-nya. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi mengenai contohnya kita ada 3 hal utama ya, misalnya produktivitas gitu ya. Kalau kita ngomongin produktivitas ini sekarang kita tidak ngomongin soal cost dan lain-lain, tapi productivity. Jadi when we talk about, kita bicara soal labor itu bukan hanya soal cost of labor tapi produktivitas mereka. Di bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan? What kind of training yang bisa dilakukan yang bisa aligning dengan pemerintah gitu. Termasuk sekolah vokasi, termasuk kita lakukan sekolah vokasi di dalam kawasan-kawasan industri. Kemudian kita melakukan pengembangan link and match dan lain-lain. Ini satu ekosistem yang kita harus bangun dan ini produktivitas ini menjadi satu kunci. Kita contohkan dengan hal yang hubungannya dengan industrialisasi, dengan energi transisi, dengan hubungannya dengan digitalisasi. Itu spesifik konkret program yang kita berikan sebagai masukan untuk bisa kemudian dipikirkan pemerintah gitu. Apakah ini bisa di-align dengan program ekonomi yang mau dilakukan pemerintah. Kita mau bicara soal tadi saya katakan cost of doing business yang cukup tinggi gitu. Gimana nih pemerintah bisa kemudian berperan untuk menurunkan specifically hal-hal apa gitu. Jadi masukan kami ini cukup konkret. Misalnya kementerian, kita mengharapkan masukan kementerian, misalnya ada kementerian perumahan khususnya. Jadi kita jangan bicara hanya soal tapi kementerian perumahan itu sangat dibutuhkan, perumahan dan perkotaan. Ini seperti apa bentuknya? Jadi masukan-masukan kami ini sangat-sangat konkret. Gitu. Jadi sangat detail mengenai bentuk kementerian seperti apa, fungsi kementeriannya seperti bagaimana gitu contohnya. Jadi a lot of what we give ini menurut kami nggak bisa cuma dalam konsep luasannya gitu, tapi pemerintah itu perlu, yang akan datang perlu mendapatkan masukan yang spesifik gitu. Gimana sih pandangan pelaku usaha untuk menjalankannya itu seperti apa, bagaimana gitu. Dan harapan kami ini paling tidak bisa menjadi masukan-masukan utama untuk menjadi nanti bagaimana pemerintah pengembangan daripada program ekonomi yang akan ada.
Oke, jadi langsung implementatif begitu ya Bu ya masukannya ya, bukan hanya insight tapi gimana cara menjalankannya itu juga langsung satu paket disampaikan dari Apindo sendiri. Nah ini point of view-nya Bu Sinta, kira-kira Indonesia untuk bisa memanfaatkan momentum yang ada saat ini, sektor dunia usaha harus berada di mana sih Bu untuk bisa ikut menjadi salah satu mesin pertumbuhannya Indonesia ini harus seperti apa? Jelas kami sebagai pelaku itu namanya implementer juga ya gitu. Jadi kami jelas kami adalah mitra daripada pemerintah. Jelas pemerintah pembuat kebijakan, kami akan menjalankan kebijakan tersebut gitu. Jadi harapan kami ya ini kami adalah hand in hand ya. Jadi bisa berkolaborasi. Jadi namanya konsep collaboration itu adalah konsep di mana kami juga bisa tadi memberikan masukan terhadap policy yang ada, di mana kami yang nanti akan menjalankan policy tersebut. Jadi kalau ini kan posisi pelaku usaha itu ada di mana? Ya kami itu sebenarnya adalah mitra pemerintah, ya kan? Karena kami akan menjalankan banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Jadi kehadiran daripada pelaku usaha ini sangat penting dan pelaku usaha ini juga kita harus bagaimana menyatukan. Saya selalu mengatakan salah satu anonim daripada Apindo adalah pengusaha bersatu Indonesia maju. Kenapa itu? Karena kita harus juga menyatukan pelaku usaha yang mungkin banyak sekali perbedaan pendapat gitu. Kita bukan politis, tapi kita adalah pelaku yang kemudian bersama-sama mencoba untuk gimana nih Indonesia bisa mencapai yang namanya kalau kita ngomongkan visi Indonesia Emas 2045, itu kan nggak mungkin dicapai oleh pemerintah sendiri. Nah, ya. Jadi disitulah saya rasa kita berdiri, kita coba untuk menyatukan pelaku usaha, baik besar, kecil, menengah gitu, untuk kita bisa bersama-sama memajukan Indonesia. Luar biasa, terima kasih sekali atas waktunya Bu Sinta Kamdhani, Ketua Umum Apindo sudah berdiskusi di Economic Update. Mudah-mudahan semua harapannya terimplementasi begitu ya, dan apapun kita berharap yang terbaik untuk dunia usaha karena itu sangat berpengaruh sekali untuk perekonomian kita secara keseluruhan. Terima kasih Bu Sinta. Dan demikianlah diskusi saya bersama dengan Ketua Umum Apindo, Sinta Kamdhani. Terus saksikan Economic Update dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Maria Katarina pamit, CNBC Indonesia, Beyond Business.